Pemirsa, kembali lagi dalam program Sumber Terkini bersama saya Siti Isnianinor. Pemerintah terus menggalakkan bantuan sosial tunai untuk masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19. Saat ini di Tapanuli Selatan, pemerintah juga sedang menyalurkan bantuan sosial tunai tersebut. Untuk informasi lebih lanjut telah terhubung rekan kita Ajan Sinaga. Halo Ajan. Iya, selamat siang, Mbak. Ya, bisa diceritakan bagaimana penyaluran bantuan sosial tunai di Tapanuli Selatan, Ajan? Ya, penyaluran dana sosial terpadu atau bantuan sosial terpadu tunai tentang COVID ini dari 2.800.000 kepala keluarga jiwa di Tapanuli Selatan, 24.000 diantaranya merupakan warga miskin. Kemudian dari data 24.000 ini, 9.000 diantaranya merupakan penerima terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. 11.000 lainnya merupakan data PKH dan penerima sembako. Jadi praktis di Tapanuli Selatan saat ini yang menerima bantuan adalah sebanyak 20.000 jiwa. Kemudian yang tidak menerima adalah sebanyak 5.000 jiwa dari warga miskin tersebut. Pembagian sendiri saat ini sedang berlangsung di beberapa kantor pos. Namun memang diantaranya masih terdapat ketidakcocokan. Maksud kita masih ada yang data yang sudah meninggal, data yang masih di luar daerah, sudah di luar daerah, masih masuk dalam daftar penerima BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos ini. Demikian, Mbak. Baik, lalu saat ini bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu warga yang kurang mampu? Peran pemerintah sendiri saat ini memang Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlihat menjemput bola. Belum terlihat menjemput bola datang ke masyarakat, ke rumah-rumah warga, belum. Sehingga masih banyak warga miskin yang belum terdaftar. Saat ini yang terjadi adalah seperti di desa tempat saya berada ini, desa Sipangko, perangkat desa masih mengandalkan data yang lama. Jadi dari semua data-data yang itu masih data dari Kementerian Sosial, data DTKS yang lama yang dipergunakan. Sehingga banyak warga yang tidak mendapat bantuan sosial tunai. Lalu selain dari pemerintah setempat, bantuan dari pemerintah pusat seperti apa ini? Bantuan dari pemerintah pusat memang yang termasuk dalam DTKS memang direncanakan tanggal 18 ini beberapa desa juga sudah mulai cair yang mendapat jumlahnya Rp600.000. Namun sebagian warga desa lainnya, warga miskin terutama, belum mendapat kebagian, Mbak. Baik, Azan. Menurut informasi, ada seorang tunanetra yang tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Bisa diceritakan kondisi tunanetra tersebut saat ini? Iya, betul sekali, Mbak. Saat ini memang saya sendiri berada di Desa Sepangko, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari 300 kepala keluarga di sini, 39 diantaranya memang terdapat data DTKS. 29 orang lainnya mendapat dana sembako. Secara keseluruhan dari 300 kepala keluarga ini 230 diantaranya tidak menerima bantuan. Salah satunya yang seharusnya menerima bantuan seperti di belakang saya ini adalah saudara Parulian Lubis 40 tahun. Parulian Lubis ini mengalami kebutaan sejak 20 tahun lalu. Ini matanya mohon maaf tidak bisa melihat, jadi hidup sendirian semenjak ditinggalkan orang tuanya di rumah yang sangat sederhana peninggalan orang tuanya ini, Mbak. Lalu saat ini kegiatan tunanetra tersebut seperti apa, Pak? Kegiatannya praktis tidak ada, Mbak, saat ini. Dia hanya bisa diam di rumah, kemudian juga dia beribadah. Cuman itu yang bisa dilaksanakannya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya seperti makan, minum, biasanya para tetangga di sini atau saudaranya yang dari luar desa datang memberikan bantuan, memberikan nasi, memberikan minum, dan juga membersihkan rumahnya. Jadi praktis kegiatannya dalam satu hari itu adalah di rumah dan beribadah. Demikian, Mbak. Tadi seperti yang Bapak sebutkan bahwa tunanetra tersebut tinggal sendirian. Apakah tidak ada keluarga yang tinggal dekat kediaman tunanetra tersebut? Kebetulan keluarga yang tunanetra ini, Mbak, merupakan anak yatim piatu. Saudaranya ada 3 orang, yang 2 lagi sudah menikah. Jadi yang saudaranya yang 3 orang ini memang tinggal di luar daerah sini, Mbak. Mereka ada yang di Jakarta, ada juga yang di tempat lain. Jadi praktis selama 24 jam itu dia adalah tinggal sendirian, Mbak, gitu, Mbak. Baik, Pak. Apa upaya pemerintah desa untuk membantu tunanetra tersebut, Pak?
Hingga saat ini Mbak, kita belum, saya tadi konfirmasi wawancara dengan beliau, sampai saat ini beliau belum mendapatkan bantuan apa-apa pun dari pemerintah. Baik itu misalnya bantuan mohon maaf untuk orang cacat, maupun terkait DTKS, data terpadu kesehatan sosial, ataupun BST, saudara Farulian Lubis ini memang belum mendapat apa-apa Mbak. Kita juga sudah konfirmasi tadi ke pihak kelurahan, kedesaan, kepala desa, namun juga memang mereka masih dalam mengusulkan. Demikian Mbak. Lalu apakah ada persoalan bansos di Tapanuli Selatan sendiri, Pak? Untuk persoalan bansos di Tapanuli Selatan masih seperti masalah-masalah biasanya, data yang tidak akurat. Penerima bantuan umumnya ada yang sudah memang ekonominya sudah sangat bagus, kemudian juga yang sudah meninggal pun sudah ada. Masih menerima BST. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ajan, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Sumo Terkini. Saya Siti Isnendinur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.